pergi ke kebun, memetik mangga, dapat sebiji. Ketemu lagi di Nata Berpantun bersama Dita, semoga menginspirasi. Kelapa sungai si buah nipah, rasanya lezat, ada gurihnya juga. Apa kabar pemirsa di rumah? Semoga sehat, semangat pun terjaga. Mantap. Di Bubble, ketika kita berbicara tentang kelestarian alam, hanya akan membuat frustasi. Karena faktanya perusakan yang terjadi hampir tidak terkendali dan sangat masif. Sementara upaya penyelamatan masih sebatas retorika dan seremoni saja. Lalu, masih adakah harapan agar lingkungan hidup yang merupakan titipan generasi dapat diterima kembali oleh anak dan cucu kita nanti dalam kondisi yang layak untuk ditinggali? Untuk membahas itu sudah hadir bersama kita Ustadz Fadila Sobri. Beliau merupakan Ketua Forum Daerah Aliran Sungai Babel dan merupakan Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Baik. Bisa saya buka ini? Boleh. Gimana Pak? Sehat terus Pak ya? Alhamdulillah. Harus sehat Pak ya? Harus sehat. Di tengah Minum pandemi. jamu. Oh. Setiap hari minum jamu Pak ya di tengah pandemi. Jamu. Ya, dijaga dirimu. Dijamu kan ya. Siap Pak. Kita langsung aja Pak ya ngobrol. Oke. Tentang keberlangsungan hidup yang ada di Bangka Belitung. Siap, Pak, ya. siap. Bapak, sungai merupakan sebuah ekosistem Pak, di Ya. mana di dalamnya terdapat rantai kehidupan. Betul. Apakah kondisi lingkungan khususnya daerah aliran sungai di Babel ini baik-baik aja Pak? Sekarang sedang tidak baik-baik saja. Ya, banyak permasalahan di sungai khususnya, ya, dan di sepadan sungai yang merupakan das, ya, yang sekarang ini semakin tahun itu semakin bertambah kerusakannya. Menurut hasil kajian yang pernah kami lakukan, kerusakan das itu ya sekitar 1-1,5% itu mengalami kerusakan setiap tahun. Nah, kalau tidak ada upaya yang signifikan, saya khawatir nanti banyak sungai-sungai kita di Bangka Belitung ini hanya tinggal nama saja. Contoh nggak jauh-jauh sekarang Sungai Lenggang di Belitung Timur itu sudah semakin, ya, nasibnya itu ya membuat kita miris ya. Padahal kita ketahui sungai itu salah satu ya objek vital bagi kehidupan kita karena dia merupakan bagian yang tak terlepas dari siklus hidrologi, ya. Karena dari sungai terus ke laut dan laut menguap, kemudian jadi awan, awan menjadi butiran-butiran hujan, kembali seperti itu. Bayangkan kalau ada satu rantai siklus yang rusak seperti itu, maka kehidupan kita pun akan rusak. Demikian. Dengan kondisi yang cenderung terus memburuk ini Pak, apa sih ancaman dan dampak merusakan aliran sungai ini secara langsung maupun tidak langsung Pak bagi umat manusia di Babel? Wah, kalau kita bicara sungai itu kan salah satu sumber air, gitu ya. Sumber air baku bagi kehidupan kita di samping dengan air permukaan lainnya. Sungai adalah air permukaan ya, seperti danau. Kemudian juga kita nggak usah bicara laut lah ya, karena laut memang dia merupakan hampuran samudra yang begitu. Tapi sungai itu dia merupakan air permukaan dan kebanyakan sungai itu jadikan sumber air baku di Indonesia ya secara umum. Memang kalau di Bangka Belitung ini kebanyakan menggunakan sumber-sumber air permukaan lain seperti Kulong ya. Nah, Kulong sendiri kan tidak seperti sungai sebenarnya dari segi kualitas. Nah, kalau kita merusak sungai, otomatis itu merusak kehidupan kita. Mengapa? Karena air itu adalah organ vital ya, alat vital, kebutuhan vital bagi kita setelah oksigen. Nah, jadi kalau kita merusak sumber air, ya merusak kehidupan. Merawat sumber air, ya merawat kehidupan. Jadi mana ada manusia yang bisa hidup tanpa air? Nggak ada, nggak ada. Silakan aja Anda punya, tapi Anda tidak punya air. Dan nanti menurut penelitian dan kajian-kajian ke depan, kalaulah sumber air kita ini di dunia ini tidak, karena secara kuantitas jumlahnya tetap ya air itu, tapi secara kualitas selalu berkurang ya. Nah, seandainya nanti kita tidak menjaga itu, otomatis perang dunia nantinya itu orang bukan berebut masalah emas, hasil mineral, bukan, tapi berebut air.
Sekarang aja air sudah dalam kemasan mahal kan. Ya, kita tidak terasa. Karena apa? Karena kita seakan-akan bisa mengambil air dari sumbernya, tapi ketika kita di tempat-tempat tertentu yang sumber air itu, kita membeli air dalam galon itu berapa? Ya, 1 liter air itu berapa? Kadang-kadang udah sampai sama dengan harga bahan bakar kan. Iya. Kita nggak sadar sebenarnya. Kita minum air dalam kemasan 1 liter itu berapa? Nah, luar biasa kan. Bayangkan sehari kita butuh air berapa liter. Nah itu kan kalau kita tidak, dan hidup kita ini sepertiga itu adalah air seperti itu. Jadi kalau kita nggak menjaganya, ya siap-siap saja kita mencari planet lain yang ada air. Mana planet yang ada airnya? Selain bumi kan seperti itu. Begitu Mbak. Minyak zaitun mahal dibeli, dicampur nilam semakin wangi. Nata Bepantun masih akan kembali tentu saja setelah yang satu ini. Mantap. Jangan dipetik, pucuk mentimun, daunnya runtuh, dimakan cemani. Masih bersama di Nata Bepantun, terima kasih masih setia menemani. Nah, mungkin Bapak ada pantun nih Pak. Ya, nanti aja, tenang aja. Disimpan Pak ya untuk ya, nanti. Pak, kita lanjut Pak ya. Ya. Obrolan kita kayaknya semakin panjang, semakin seru nih Pak ya. Ya. Si malakama pertambahan timah selalu menjadi perdebatan Pak. Ya, ya. Dan kontradiksi dalam diskusi lingkungan di bubble Pak ya. Ya. Padahal kita sering mendengar kampanye besar tentang good meaning practice. Ya. Bagaimana sih Pak Bapak melihat realitas ini Pak? Gak sesuai dengan teori, gak sesuai dengan kata-kata. Maka saya kadang-kadang sebagai ketua Fordas itu sudah malas menghadiri acara upacara penanaman itu. Sekarang jarang saya hadir. Mengapa? Kadang-kadang kita di depan sini kita nanam, di sana itu nambang di depan mata kita. Kalau mereka menambang sesuai dengan aturan kaidah-kaidah lingkungan, ya no problem kan. Tapi kadang-kadang kan itu tadi. Nah, maka kadang-kadang saya tuh kepingin menangis ya, melawan. Kita nggak punya pasukan, ya pasukan. Ya sebenarnya permasalahannya sudah menjadi rahasia umum ya, bahwasannya ya penambangan yang terjadi sekarang ini ya, terutama di Pulau Bangka ya dan Pulau Belitung tentunya seperti itu. Jelas sekali penambangan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan ya. Apakah bisa kemudian kita tuh menambang dengan kaidah lingkungan? Ya sangat-sangat bisa. Sangat-sangat bisa seperti itu. Nah, oleh karenanya bagaimana upaya kita untuk melakukan itu? Saya tuh berharap setiap ya semua stakeholder lah, termasuk pemerintah sebagai wasit ya dalam hal ini untuk bisa membuat regulasi untuk mengatur masa-masa pertambangan ini. Nah kemarin terus terang saja di Rut PT Timah sudah ke ruangan saya ini ya, diskusi panjang kita bagaimana sih kita bisa membuat suatu penambangan rakyat. Ya, ini kan karena penambangan rakyat yang tidak apa ya, bukan saya anti penambangan, tidak, saya orang teknik ya, saya juga dulu mendirikan jurusan pertambangan di UBB itu ya. Ya, saya sebagai pendidik, mengapa kita dirikan? Karena orang nambang itu mestinya mengikuti kaidah-kaidah. Kita ini kan nggak mengikuti kaidah-kaidah penambangan yang kamu sebutkan tadi itu ya, penambangan yang betul-betul ya sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan dan sebagainya. Nah, jadi kalau ingin dipersalahkan ya kita harus introspeksi semuanya. Di mana letak sesungguhnya karut marut permasalahan pertambangan di Bangka Belitung ini. Karena kadang-kadang mohon maaf ya ada kalanya ya aparat penegak hukum itu ya harus betul-betul tegak hukum itu. Pemerintah juga jangan mudah mengasihkan rekomendasi, memberikan izin dan sebagainya. Kalau AMDAL dan sebagainya itu tidak dilakukan. Nah, penambangan rakyat mana ada AMDALnya? Nggak mungkin lah. Nah di satu sisi orang mengatakan ini masalah perut Pak, Kampung Tengah. Nah zaman dulu juga nggak ada masalah seperti itu, aman, bagus, laut. Ya, sekarang merambah laut, merambah pantai, merambah sungai yang ada mangrove-nya, hancur-hancur. Apalagi sekarang nyun sewu, minta maaf ini bukan enggak. Sekarang harga timah melonjak seperti ini.
Orang sekarang malas ngaret, orang nambang. Sekarang juga dampaknya apa? Masalah ketersediaan bahan bakar solar segala macam. Itu kan coba kita lihat di SPBU itu sekarang ini antrinya panjang seperti itu. Nah, apakah jangan saya khawatir nanti Allah murka kepada kita. Ya, karena kerusakan di langit dan di bumi itu ya karena ulah manusia. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Nah, itulah bukan ulah tangan malaikat. Ya, manusia memang manusia yang tamak, yang lupa akan jati dirinya, lupa kepada Tuhannya. Gitu loh, Mbak. Saya jadi ceramah nih, Mbak. Nggak apa-apa, Pak. Sudah Bapak singgung tadi, Pak, ya, sedikit. Terus gimana sih, Pak, sebaiknya pertambangan ini dilakukan agar dapat diminimalisir dampak kerusakan lingkungannya? Oke, sekarang kita kembali kepada sebelum dibukanya keran penambangan bebas ini ya. Tahun berapa itu? 2000 pas 99 saya kurang lupa. Ada peraturan daerahnya seperti itu. Nah, yang menganggap bahwa timah bukan lagi sebagai mineral yang strategis itu kan awalnya itu kan. Kenapa? Kemudian harus bebas menambang seperti itu. Dulu ketika PT Timah, maaf, bukan saya pendukung PT Timah, enggak, saya objektif aja deh. Ya. Karena jangan sampai ini sponsornya PT Timah kata enggak, sekali lagi saya katakan enggak seperti itu. Sekarang kita lihat harus ada operator yang mengatur ini secara tunggal. Karena kan itu kalau perusahaan-perusahaan besar itu pasti mereka punya SOP. Ya. Standar operasinya itu pasti ada itu. Nah, sekarang kita ini kalau kita biarkan seperti itu, siapa yang akan mengendalikan penambangan rakyat itu? Nah, di satu sisi rakyat kita butuh makan. Oleh karena sebab itu, semestinya pemerintah, kemudian juga BUMN, pengusaha-pengusaha lain atau perusahaan lainnya itu, mari mereka itu duduk, ya, lakukan pembinaan terhadap masyarakat ini sehingga masyarakat ini tidak serta-merta menambang sedemikian rupa, harus ada induknya. Nah, mereka ini nantinya menjualnya kepada perusahaan seperti ini. Karena harus ada syarat, harus ada ya punya IUP, mereka tuh harus punya lahan. Ya kadang-kadang ada mungkin kita tanya aja perusahaan-perusahaan swasta yang bukan milik negara itu, mereka punya IUP, yang kemudian mereka tuh menambang enggak? Nah, tahu mereka mendapatkan mineralnya dari mana pasir sebelum itu. Nah, kita tidak ingin ini terjadi. Oleh sebab itu saya mengusulkan sebenarnya kembalikan aturan itu kembali aturan yang dulu. Artinya apa? Kembalikan mineral timah ini sebagai mineral yang strategis ya, sehingga tidak semua orang bisa. Nah, kemudian diatur sedemikian rupa. Nah, jangan hanya untuk keberpihakan satu pihak saja, untuk kesemuanya. Karena begini, undang-undang kan telah mengatakan Undang Dasar 45 bahwa ya bumi, air dan semuanya ini kan adalah diatur dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Ya, fungsi-fungsi itu negara itu harus hadir hal seperti ini. Negara jangan dikalahkan dengan mafia, kan seperti itu. Wah, ini mafia itu kadang-kadang kayak makhluk gaib gitu loh. Ya, kadang-kadang nggak kelihatan tapi ada gitu kan ya. Seperti kalau ada razia, ini razia yang kecil-kecil itu kadang-kadang besok razia sudah nggak ada lagi. Razia kok dikasih tahu. Razia kan jangan kasih tahu, diam-diam kan seperti itu. Nah, kasus kayak di Belitung kemarin ketika ada wakil gubernur yang sama-sama sekarang kan kasus Sijuk ya, kalau salah. Iya. Nggak jelas cenderungnya. Orang yang menegakkan inginnya tapi malah dipidana. Akhirnya ada semacam aturan di negeri kita ini terus ngajak kadang-kadang membuat bingung gitu loh. Aturannya banyak, ya peraturan baik, tapi kadang-kadang itu tadi tidak sampai kepada substansi untuk pemanfaatan itu semuanya. Nah, ini maksud saya itu seperti itu, Mbak. Setuju banget saya, Pak, sama Bapak. Iya, memang harus setuju. Kalau nggak setuju gimana? Luar biasa, Pak, ya, obrolan kita. Tapi tunggu sebentar, Pak, ya. Masih ada yang mau lewat. Oh iya, izinkan saya mau lewat gitu seperti itu. Lempah darat, lempah keladi. Makan di kebun sungguhlah nikmat. Tetaplah bersama kami, ada iklan yang mau lewat. Iya, mantap. Nona Belanda ke tiang tara, mencari perjaka, dapatnya duda. Senangnya hati tiada terkira, pemirsa di rumah masih setia.
Baik Pak, kita lanjut Pak. Nggak Iya. terasa udah segmen terakhir Pak ya. Iya, nggak terasa ya. Habis kamu cantik sih. Aduh, terima kasih Pak. Silakan. Baik Pak, dalam berbagai kasus Pak telah terjadi gesekan antara perusahaan tambang berikut jaringannya dengan masyarakat. Masyarakat profesi lain seperti petani, nelayan. Ya. Namun faktanya mereka yang memperjuangkan hak hidup atas profesi yang sudah turun-temurun ini terpaksa menyerah dan merelakan laut atau lahan pertanian mereka menjadi lahan tambang. Apakah memang harus begitu? Mungkinkah ada jalan keluar Pak yang lebih bijaksana? Kita tidak bisa menyalahkan mereka karena mereka butuh, ya. Betul. Di satu sisi, ya tarikan untuk mereka melakukan seperti itu begitu besar, ya, karena kebutuhan. Tadi nelayan berpindah sebagai penambang, petani berpindah sebagai penambang. Ya, yang pada akhirnya apa? Di satu sisi ketika orang sudah tidak melaut, orang sudah tidak bertani, akhirnya apa? Ikan menjadi mahal kembali, kan seperti itu. Nah, rantai ini luar biasa ya. Nah, oleh karena itu ya kita tidak bisa ini kita selesaikan secara ya parsial ya. Karena ini kan rantai. Rantai itu kan harus mengkait seperti itu. Oleh karena itu, apakah ada solusi? Iya. Pertama ya edukasi tetap harus kita lakukan. Edukasi kepada masyarakat nelayan, edukasi kepada para petani. Ya, karena bagaimanapun kalau pertambangan ini kan dia akan kalau harga akan tergantung kepada fluktuasi harga ya seperti itu. Saya yakin nanti kalau harganya turun lagi kan orang seperti itu. Tapi kerusakan lingkungan sudah tampak begitu besar. Nah, oleh karena itu ya kalau Anda tanya bagaimana Pak mungkin apakah ada solusi? Semua hidup itu masalah itu ada solusi. Tergantung kita mau tidaknya mengambil solusinya. Sekali lagi, ikan tuh busuknya dari kepala, bukan dari buntut. Rakyat itu tidak mungkin salah, ya. Pemimpinlah. Sekali lagi pemimpin, mereka yang diberikan otoritas. Nah, oleh karena itu, saya sebagai pemimpin Forda, saya nggak akan bermain tambang. Ya, bukan berarti tambang sebagaimana Ustaz. Tawaran banyak untuk bisnis, saya nggak mau. Nah, oleh karena itu, kita pemimpin itulah harus memberikan teladan. Jangan dia ngomongnya tidak, tapi di belakang iya. Nah, inilah kita perlu sosok seorang pemimpin yang betul-betul mereka itu memiliki pemahaman, pemikiran yang betul-betul mengerti tentang hakikat lingkungan. Lingkungan kita bicarakan tadi itu mulai dari lingkungan, hutan, laut, sungai, semuanya. Nah, minimnya pengetahuan pemimpin kita terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan berakibat seperti ini. Ya, atau mungkin mereka tahu, tapi mereka tidak berdaya. Mengapa? Karena mereka menjadi pemimpin, menjadi penguasa karena cukong. Nah, oleh sebab itu saya sering mengatakan oligarki yang begitu kuatnya sekarang ini kan. Oligarki itu ada 3. Oligarki di bidang politik itu akan menghasilkan para badut. Kalau di bidang ekonomi, oligarki menghasilkan para bandar. Di bidang sosial, oligarki menghasilkan para bandit. Jangan sampai 3B inilah, ya, apa namanya itu boneka, ya, atau badut, bandar, bandit. Kenapa masyarakat kita menjadi bandit tanda kutip? Karena mereka butuh makan. Akhirnya mereka menjadi preman untuk mengawal seperti ini. Mereka ganas, mereka rela untuk menghantam sama saudaranya karena mereka telah dibayar dan sebagainya. Inilah rusaknya tatanan kita itu. Saya mengatakan seperti ini karena ini adalah fakta. Ya, kita sudah sama-sama paham. Ya, untuk menjadi seorang bupati, menjadi seorang gubernur, bahkan seorang presiden, berapa yang harus dia siapkan? Mana manusia yang punya seperti itu ini? Kalau bukan di backup oleh para bandar. Nah, para bandar supaya dia itu akan tetap langgeng, mereka harus melihara para bandit. Begitulah kondisi negeri kita ini. Mudah-mudahan saya tetap optimis. Saya tetap optimis, ya. Oleh sebab saya katakan kepada kawan-kawan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan orang berbuat baik kecuali kebaikan itu sendiri. Maka itu jangan pernah berhenti berbuat baik, meskipun kadang-kadang kita disoraki orang yang tidak baik. Ketika kita hidup di kelompok orang-orang yang tidak baik, dan kita melakukan hal yang baik, kita dikatakan tidak baik. Itulah hidup ini. Ketika banyak orang gila, kita waras, kita yang dikatakan gila. Mudah-mudahan yang dikatakan gila itu sesungguhnya adalah tidak gila.
kembali kepada alam lingkungan. Silakan menambang, tapi pahami rawat lingkungan. Sekali lagi, melihara air, melihara kehidupan. Fakta bahwa sebagian daerah aliran sungai di Babel sudah porak-poranda, bahkan beberapa sudah hilang dan menjadi daratan. Lalu bagaimana upaya yang harus dilakukan agar kondisi ini tidak berdampak buruk? Sementara biaya untuk melakukan normalisasi tentu tidak murah, Pak. Ya, maka itu buang-buang duit. Normalisasi yang dilakukan itu karena apa? Hari ini kita mengeruk, datang lagi. Nah, seperti di Mentok itu di dekat sungai, sungai Babi nyebut ya. Itu kan akhirnya banjir terjadi segala macam itu. Nah, benar yang kamu katakan bahwasanya ini menjadi semakin rusaknya itu karena kita sekali lagi ya tidak atau mungkin karena kurang pengetahuan atau memang karena kerakusan. Rakus itu loh. Kita ini rakus banyaknya manusia itu. Nah, kalau sudah kena musibah baru saling menyalahkan. Betul. Seperti banjir di Mentok kemarin itu, banjir Pangkal Pinang segala macam itu, banjir di Belitung Timur, ya, Kolong Pice itu ya, hancur dihantam seperti itu. Nah, kemudian ada salah seorang pengusaha datang ke rumah saya itu untuk membujuk saya supaya saya tidak kritis seperti itu. Ya, beginilah kata dia, enggak, kata saya. Saya ketua Fordas. Selama saya jadi ketua Fordas, kata saya akan ngomong seperti ini. Kalau saya tidak jadi ketua Fordas, tetap ngomong seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi, ya saya pikir ini dakwah. Ya, kalau memang ini dianggap suatu hal yang positif, alhamdulillah. Kalau tidak pun, saya yakin setiap kebenaran yang kita sampaikan pasti ada orang yang mau menerimanya. Setiap cinta kasih yang kita sampaikan pasti ada orang yang mau menikmatinya. Maka jangan pernah takut untuk menyampaikan hal-hal yang benar. Saya pikir demikian ya. Yang mudah-mudahan kita tersadarkan. Malah sebab itu saya sudah mengatakan ya, peliharalah hutan. Melihara hutan berarti melihara air. Merawat merawat kehidupan. Jadi dengan sendirinya ya, kalau kita tahu filosofi daun itu filosofinya seperti air terbalik. Tetesan air itu, kalau kamu balik itu seperti daun. Artinya jumlah daun di bumi ini bisa jadi sama dengan jumlah tetes air di muka bumi ini. Nah, Allah itu luar biasa sebenarnya. Ada semacam suatu ikatan yang dahsyat, ada korelasi yang kuat untuk antara kehidupan kita ini. Nah, kita merusak seperti ini. Terakhir nih, Pak. Oh, masih ada yang terakhir ya? Saya pikir sudah terakhir tadi itu. Sebagai closing statement, Pak. Ya. Apa yang dapat disampaikan kepada pemirsa terkait perbincangan kita kali ini, Pak? Alhamdulillah, acara ini keren, bagus ya. Ya, mudah-mudahan ini bagian dari dakwah kita untuk mencerahkan masyarakat dan memajukan masyarakat kita ya. Sekali lagi sebagai kepada pemirsa di rumah dan juga terutama kepada anak-anak muda, ayo kita cinta lingkungan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kan gitu kata orang Bangka. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada semuanya dan kepada para pemerintah yang diberikan amanah, mandat, gunakanlah amanah itu sebaik-baiknya. Karena amanah itu mendapatkannya Anda berat, waktunya singkat, tapi hisapnya panjang. Ya, oleh karena itu berhati-hatilah yang kita diberi amanah, termasuk saya sebagai ketua Fordas, sebagai rektor, saya memahami hal itu. Maka harus ada kehati-hatian di dalam bersikap dan bertindak. Saya pikir demikian ya, Mbak ya. Luar biasa. Terima kasih banyak ya Pak Fadila Sabri. Luar biasa hari ini perbincangan kita. Sedikit banyaknya pastinya pemirsa di rumah tercerahkan Pak ya. Bagaimana pentingnya lingkungan hidup untuk keberlangsungan kita dan cucu-cucu kita nantinya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Semoga Bapak sehat terus Pak ya, sukses. Amin, 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 amin. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Namun tentunya harus dilakukan sepenuh hati. Bukan sekedar proyek-proyek lip service semata. Bagaimanapun juga, kelestarian lingkungan adalah kepentingan bersama, sehingga semua orang ikut peduli dan ambil bagian, atau setidaknya tidak menjadi bagian dari perusakan itu sendiri. Satir dan puisi milik Pujangga, penolak bala mantra dibaca. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.